Annyeonghaseyo, balik lagi sama aku di Hwa and Sel. Banyak dari kalian yang request ke aku untuk Kak, apa sih kemarin kan di interview lewat universitas, kira-kira apa aja sih pertanyaan yang mereka ajuin buat kita. Jadi sebagai informasi, aku tuh lulus dokumen tahap seleksi dokumen. Kemudian aku diinformasikan kalau aku bakal diinterview sama profesor kepala departemen major yang aku tuju, kayak gitu. Udah itu, kalau nggak salah itu tanggal berapa ya kemarin tuh, pokoknya hari Sabtu jam 8 malam dikasih tahu, dan hari Seninnya itu harus udah terjadwal jam 6 sore aku diinterview. Jadi cuman kelang 1 hari gitu ya. Ini pertama kalinya aku masuk seleksi dokumen untuk interview. Waktu itu kan aku udah share ke kalian kalau aku nggak masuk tahap dokumen pun waktu lewat jalur kedutaan, dan aku surprise banget ya, kayak oh aku masuk gitu. Seneng dan prepare. Jadi ini aku udah bawa catatan kertas gitu. Aku kan cari juga ya di YouTube, ada beberapa yang udah keterima lewat GKS ini. Mereka juga share apa aja pertanyaan yang ditanyakan, dan di sini aku cari awal ya sebelum aku interview. Pertama itu perkenalan diri. Nah, perkenalan diri itu gak banget kalian nyebutin kayak nama saya siapa, saya lahir di mana, atau IPK saya berapa, atau yang semacam itulah. Perkenalan diri yang dimaksud itu pengalaman akademik, lulus dari mana, kuliah di mana, prestasi selama di sekolah apa. Terus juga non akademik, seperti pernah kerja di mana, atau volunteer apa, di mana, kapan, kayak aktivitas organisasi seperti itulah. Terus yang kedua, kenapa mau kuliah di Korea? Yang ketiga, kenapa suka sama Korea? Yang keempat, kenapa pilih universitas yang dituju dan jurusannya ini, kenapa pilih yang ini gitu. Bagaimana caranya kita menghadapi perbedaan budaya? Kita tahu kan banyak banget perbedaan budaya Korea dan budaya Indonesia. Pasti kalau kita datang ke sana adanya culture shock, itu pasti ada, dan mereka pengen tahu gimana sih caranya kamu untuk menghadapi semua culture shock itu. Yang terakhir, kalau untuk S2 ya, research plan atau tujuan kedepannya mau apa sih? Itu yang berdasarkan orang yang udah nerima beasiswa ini. Nah, aku cari kan, aku udah mulai tuh tulis berlembar-lembar apa aja yang mau aku jelasin. Dan waktu itu ada kayak tragedi gitu, komputer aku kesambar listrik karena petirnya itu gede banget. Hujan kan, di Bandung itu sering hujan akhir-akhir ini. Akhirnya diperbaikilah si CPU-nya. Udah itu ternyata aplikasi yang harusnya dipakai kan awalnya Skype mereka bilang. Nah, tiba-tiba berubah tuh jadi WebEx. Akhirnya aku juga terpaksalah ngeganti, padahal aku udah ngirim ID Skype aku ke komite ke merekanya gitu, graduate school teamnya. Akhirnya profesornya minta pakai WebEx dan aku download juga. Ternyata di komputer aku nggak bisa download. Aku akhirnya kayak maksain mau di komputer juga nggak bisa. Laptop aku juga udah agak lemot. Akhirnya aku pakai HP. Setelah lebih dari 1-2 menit dari jam 6 ya, jam 6 lebih 2 menit gitu, profesornya ada suaranya tuh minta nyalain si kamera sama si suaranya. Karena aku kayaknya orang pertama yang sama profesor yang diwawancarai, jadi butuh 1-2 menit untuk mencocokkan gitu loh, kayak suaranya udah kedengeran belum? Udah kedengeran ya? Kayak gitu-gitulah ya. Nah, pertanyaan pertama yang beliau tanyakan sama aku adalah, can you speak Korean? Bisa nggak kamu bahasa Korea? Jadi aku itu
nulis di paper aku kalau aku udah belajar bahasa Korea cukup lama, selama sekitar 10 tahun. Tapi 10 tahun itu aku nggak intens, maksudnya kayak aku bilang kalau keadaan ekonomi aku lemah banget waktu dulu, nggak seperti sekarang. Seperti sekarang udah alhamdulillah ya. Dulu itu bener-bener untuk belajar bahasa Korea itu nggak ada akses internet pun aku harus ngeprint untuk belajar Korea itu dari warnet, itu harus pulang jalan kaki buat ngumpulin uang. Bayang nggak, jalan kaki dari sekolah waktu SMP itu sekitar 1 jam, dan aku pakai uang buat transportasi untuk ngeprint. Dan akhirnya aku bisa jawab pertanyaan ini, tapi aku bilang aku bisa tapi sedikit, nggak banyak. Ya perkenalan biasalah, aku orang Indonesia, tinggal di Bandung, lagi belajar bahasa Korea. Karena kan pertanyaan yang pertama itu kan can you speak Korean, terus yang kedua ya, terus aku bilang ya a little bit gitu, yes. Terus pertanyaan keduanya adalah please introduce yourself in Korean, ya seadanya aku aja gitu. Yang ketiga, how long have you been study Korean? Ya jadi aku bilang aku belajar itu selama 10 tahun. Terus profesornya kayak amazed gitu kan, cuman kayak aku 10 tahun juga nggak ada apa-apanya karena aku bener-bener nggak les. Dan kalian tahu kan waktu zaman aku tuh ada HP tuh baru SMA, aku megang HP itu baru SMA. Internet itu ada itu mulai dari SMA kelas 2 deh kayaknya. Your major is English, right? Pertanyaan selanjutnya. Terus aku jawab iya. Dan aku tuh sebenarnya kayak ragu-ragu gitu loh, kayak apakah aku harus menjelaskan kenapa aku pindah jurusan atau apa, karena ini baru pertama kalinya aku masuk dalam sesi wawancara. Ya aku nggak tahu apa-apa sebenarnya, beneran. Profesornya laki-laki ya, aku belum menyebutnya tuh. Terus profesornya nanya, which language that more comfortable with you, English or Korean? Nah aku jawab di situ, aku sebenarnya lebih suka bahasa Korea, tapi karena grammarnya yang susah, jadi aku lebih lancar untuk ngomong atau berbahasa Inggris. Terus dosennya atau profesornya balas lagi, jadi kamu lebih nyaman dengan bahasa Inggris? So, aku bilang enggak gitu, maksud aku lebih prefer to speak Korean, tapi karena aku dari jurusan bahasa Inggris, selama 4 tahun aku belajar bahasa Inggris, so I speak English fluently better than Korean. Seperti itulah. Terus pertanyaan selanjutnya, have you ever been to Korea? Pernah nggak ke Korea? Terus aku bilang aku nggak pernah ke Korea. Dilanjut lagi, why do you want to study in Korea? Nah di sini pertanyaan kenapa kamu pengen sekolah di Korea? Aku bilang mungkin banyak orang bilang bahwa Korea itu mempunyai sistem pendidikan yang bagus dan juga teknologi yang canggih. Namun di sini saya tekankan bahwa saya ingin melanjutkan sekolah studi saya di Korea karena saya mencintai Asia, saya menyukai budaya Asia, terutama Korea spesifiknya, dan saya ingin mencicipi bagaimana rasanya melanjutkan studi saya di Korea. Profesornya bertanya kembali, do you know this university well? Apakah kamu tahu universitas ini dengan baik? Ya, saya tahu universitas ini dengan baik. Karena benar-benar aku suka banget universitas ini dari SMP. Terus juga aku udah ngontek salah satu profesor di departemen yang di jurusan yang pengen aku tuju. Terus kata profesornya, ya silakan, kamu bisa milih S2-nya ini, S3-nya itu. Profesor itu baik banget. Tapi berhubung ternyata aku diwawancarai sama kepala departemen jurusan, jadi aku nggak bisa ketemu, nggak bisa tatap muka langsung dengan profesor yang aku hubungi dengan melalui email. Tiba-tiba itu di sekitar 8 menit ada peserta lain masuk, dan itu jujur ngacauin isi kepala aku ya. Kayak tiba-tiba
kan ada 2 kotak tuh, aku sama profesornya. Tiba-tiba jadi 3 kotak gitu kan. Terus kayak siapa nih gitu, apakah profesornya lagi, karena kan ada beberapa orang yang diwawancarai lebih dari 1 profesor, ada sampai 3 profesor. Terus kayak apa ini penerjemah ya kalau aku nggak bisa bahasa Korea atau bahasa Inggris, aku mikir gitu kan, karena aku belum pernah sama sekali dapat wawancara kayak gini. Dan ternyata itu adalah peserta lain, kalau nggak salah kayaknya orang Vietnam deh. Terus kayak dia tuh kayak mungkin nyoba dulu masuk kali ya. Terus kata profesornya, bisa masuk nanti nggak jam sekian, jam 6:15. Oh iya prof, sorry kata, gitu. Terus itu ngebuyarin banget apa yang kayak semua yang aku tulis aja nggak sesuai dengan apa yang aku omongin, karena saking cuma 1 hari dan itu kayak udahlah pasrah aja gitu. Terus ditambah lagi 1 orang masuk, bisa bayangin nggak buyar. Terus udah kan, aku cuman ke profesor kayak sorry gitu. Terus kayak 괜찮습니다. Dan itu profesornya nanya lagi, can you introduce your university in Korean? Kayak kamu bisa nggak memperkenalkan universitas kamu dalam bahasa Korea. Terus kayak aku tuh kayak salah nerjemahin gitu loh di otak, kan udah buyar itu kan. Aduh ya Allah, kayak kiraku kayak kau bisa apa sih, pokoknya kacau deh. Kan profesornya nyuruh aku introduce itu, aku kan pakai bahasa Korea. Terus aku oh iya bisa sedikit. Terus aku malah bilang saya lulus dari universitas ini dan dari jurusan ini. Nah terus kayaknya memang salah gitu, maksudnya miscommunication kan. Udah itu profesornya ngomong gini pakai bahasa Korea, 대학교는 역사가 얼마나 오래되었어요. Berapa lama sih universitas kamu tuh udah ada gitu. Terus aku kayak ngeblank apa gitu. Aku cuma bilang I don't understand, sorry. Terus kata profesornya oke, mulai ya it's okay gitu. Terus kayak udah itu langsung kayak have you ever get scholarship from another country? Terus aku bilang I never get a scholarship from another country, kata aku jawab kayak gitu. Terus akhirnya terakhir adalah do you have anything else to say? Terus aku bilang ya aku bilang tentang rencana aku kalau misalkan aku mendapatkan beasiswa ini, aku ingin ini, ya seperti itulah. Jadi dari sekian pertanyaan aku itu yang nggak bisa jawab adalah can you introduce your university in Korea? Aku masih bertanya-tanya kenapa universitas aku dipertanyakan. Sedangkan aku belum pernah selama ini melihat orang-orang yang sharing tentang pertanyaan universitas. Nah setelah sesi wawancaranya itu selesai, aku masih penasaran dong tentang orang-orang lain di luar sana yang sharing di YouTube yang belum pernah aku lihat sebelumnya sih videonya. Mereka itu tentang apa sih gitu, pertanyaan-pertanyaannya apa aja sih. Nah terus aku ketemu 1 orang dari Filipina, dia juga diwawancara di interview kurang lebih sama lah sekitar aku 10 menit itu kan udah sama kayak suara-suara yang udah belum kedengeran enggak gitu, kalau dia tuh 15 menit. Nah bedanya aku tuh kan di interviewnya sama profesor langsung, kalau dia itu sama komite penyeleksian dokumen itu loh. Kalau kita kan dokumen di awal ya. Yang pertama dia bilang adalah please introduce yourself. Ya di mana-mana pasti please introduce yourself itu yang pertama. Terus yang kedua adalah you are the first to submit your application and it's a very unusual when you prepare. Nah di sini kan dia itu yang orang Filipina itu cowok ya. Dia itu ternyata adalah pengirim kedua dan itu sangat jarang, gak biasa. Kapan kamu mempersiapkan semua itu? Jadi ada indikasi bahwa cepat sampainya map kalian atau form kalian itu ke universitas menjadi
sebuah nilai tambahan untuk penyeleksi, untuk komite penyeleksi. Dan kalau kalian tahu, aku itu pengirim kedua yang masuk ke universitas. Jadi ada indikasi bahwa secepat mungkin kalian memasukkan form kalian atau map kalian ke universitas, itu akan semakin banyak peluang kalian lebih diperhatikan oleh penyeleksi komite penyeleksi maksudnya. Udah itu, yang ketiga adalah there was one Filipino who got the scholarship. Do you know her? Jadi sebelumnya ada satu orang perempuan dari Filipina yang mendapatkan scholarship ini, GKS, di kampus. Apakah kamu tahu? Itu benar-benar pertanyaan yang menurut aku kayak, ada pertanyaan kayak gini ya gitu. Jadi kalau kalian, ini takutnya ya, kalau kalian masuk ke interview terus kalian ada pertanyaan gini, lebih baik kalian persiapkan. Jadi kalian bisa lihat di Study in Korea itu siapa aja sih yang mendapatkan award. Aku juga gitu kok. Aku misalkan ngelihat di kayak tahun-tahun kemarin, terus aku bahkan nanya, Kak dapat itu kakak lampirin apa aja sih? Atau misalkan Kak dari universitas mana? Ke universitas mana? Jurusannya apa? Dan aku nanya pertanyaan seperti ini tuh nggak hanya untuk orang-orang Indonesia aja yang dapat GKS, tapi aku juga waktu itu kemarin-kemarin nanya ke orang Rusia dan lain-lain. Yang selanjutnya, why should we consider you a strong applicant? Jadi, kenapa kami memilih kamu sebagai applicant, sebagai kandidat yang kuat? Jadi, kamu harus bisa ngejelasin kenapa mereka harus memilih kamu sebagai kandidat yang kuat untuk diseleksi kembali di NIIED. Itu pertanyaan yang cukup susah kataku. Bahkan ada orang lain yang ditanya, sebutkan 3 kekuatan kamu, kenapa kami harus memilih kamu untuk terus lanjut. Jadi kalian pikirin baik-baik, mengapa kamu itu bisa disebut kandidat terbaik untuk mereka. Yang kelima, do you think you are different from another applicant? Apakah kamu pikir bahwa kamu itu berbeda dari kandidat lainnya? Di situ kamu bisa menjawab dengan kelebihan kamu yang berbeda dari yang tadi ya jawabannya. Ini juga menurut aku susah. Aku kayaknya aku kalau misalkan ditanya seperti ini aku nggak bisa jawab deh. Dan orang Filipina ini kan laki-laki, dia itu di interview sama perempuan. Jadi komite penyeleksinya itu seorang perempuan. Udah, ini yang keenam, how was your experience working with Korea? Jadi dia juga kan ngelamar untuk S2. Dia itu pernah bekerja di perusahaan Korea. Jadi ditanya tentang pengalaman bekerja dengan orang-orang Korea. Jadi kalau kalian punya, untuk yang S2, kalian punya pengalaman bekerja, mungkin kemungkinan kalian akan ditanya juga tentang seputar pekerjaan kalian. Mungkin kalau untuk yang S1 bisa ditanya seputar tentang organisasi atau volunteer yang pernah kalian lakukan, keaktifan kalian selama di sekolah atau di luar sekolah. Yang ketujuh, what are possible problem you could experience in Korea? Jadi, masalah apa sih yang possible, yang mungkin terjadi, yang bakal kamu hadapin di Korea? Mungkin misalkan budaya kayak kali ya. Perbedaan budaya antara misalkan Filipina dan Korea. Yang kedelapan, how did you find out Professor Jung and how did you contact him? Jadi sebelumnya orang ini udah ngehubungin Profesor Jung dan mungkin profesor ini sangat sibuk kali ya. Jadi si kandidat penyeleksi itu, si komite penyeleksi itu bertanya, kok bisa sih mengontak salah satu profesor kami. Dan memang mengontak profesor itu bisa jadi bahan nilai untuk dipertimbangkan oleh komite penyeleksi. Menurut aku ya, yang udah aku rasain tuh seperti itu. Yang
Selanjutnya aku cari di Google, di salah satu blog. Jadi dia ini penerima 2020 KGSP atau GKS University Track lewat jalur university. Ya, jalur university lah. Ke KAIS. Nah, dia diwawancarai oleh 3 profesor sekaligus. Satu aja udah susah, ini 3 guys. Yang pertama, tell me about yourself. Dan menurut dia orang Korea itu nggak suka basa-basi, jadi singkat aja katanya. Yang kedua, why do you want to study in KAIS? Hampir sama ya dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, pasti ditanya tentang kenapa mau sekolah atau melanjutkan studi di universitas ini. Yang ketiga, tell me about your university. Terus aku kaget dong, kayak kenapa aku nggak nemuin blog ini sebelumnya gitu. Nah, dari analisa yang dilakukan si orang ini yang dapat KGSP, dia menjabarkan bahwa ketika ditanya tell me about your university, profesor yang diinginkan profesor adalah ranking universitas kamu berapa, keberapa gitu. Universitasnya aktif nggak untuk exchange, universitas yang banyak muridnya, dan universitas yang didirikannya udah lama. Terus aku berpikir dong, wah, kalaupun seandainya aku dapat menjawab pertanyaan yang about university, aku kayak salahnya gini loh, kayak kenapa ya aku nggak minta ke profesornya untuk jawab pertanyaan yang tell me about university itu dengan bahasa Korea, dengan bahasa Inggris gitu. Kenapa aku nggak ngambil angka 1000? Tapi ya udahlah ya, buat pelajaran, aku pikir kayak gitu. Setelah aku nangis 2 hari, mataku sembab, terus tangan aku gemetar waktu megang HP, aku nggak keterima. Aduh. Nah, kayak aku tuh kan dari universitas swasta lah di Bandung ya. Terus juga universitasnya kecil, nggak gede-gede banget, dan untuk yang exchange-nya juga sedikit. Malah yang exchange-nya itu adalah yang jurusan bahasa Jepang, bukan jurusan bahasa Inggris. Muridnya banyak, di kampus aku cuma 4 jurusan, jadi ya muridnya nggak terlalu banyak dari universitas lain. Dan kalaupun penilaian profesor itu tertuju, salah satunya tertuju pada universitas yang ranking universitasnya berapa, terus aktif untuk exchange atau enggak, muridnya banyak, dan udah lama belum kampusnya berdiri. Emang udah lama kampus aku berdiri, tapi tidak memenuhi syarat yang ketiga tadi. Ya sama aja sih, nilainya pasti kecil. Terus yang keempat adalah work experience. Yang kelima adalah can you speak Korean? Jadi guys, can you speak Korean? Kalau bisa kalian walaupun sedikit-sedikit itu belajar dari sekarang, karena pasti pertanyaan can you speak Korean itu biasanya suka ada gitu. Terus yang keenam adalah are you a fan of BTS? Bayangin, ada profesor yang nanya, are you a fan of BTS? Terus guys, kalau misalnya kalian ditanya nih, aku nggak tahu ya, itu beda-beda profesor gitu. Aku nggak tahu kenapa ya ada pertanyaan seperti ini. Ini kayak pertanyaan kayak, penting nggak sih gitu? Kayak nggak penting, tapi kalau profesornya nanya berarti penting dong ya? Iya nggak sih? Nah, terus dia jawab, ya, dia adalah fans BTS. Jadi kalau kalian ditanya, guys, kamu fans BTS, EXO atau Suju, kalian bisa bilang iya, tapi iyanya di sini bukan kayak ya aku suka banget kayak fans Saseng yang gila gitu, enggak. Jadi kalau misalkan di sini contohnya ya, dia BTS, saya dulu nggak suka Korea kata dia gitu. Saya nggak suka yang namanya boy band, tapi pas ngelihat BTS dia suka. BTS itu menginspirasi dari sudut apanya nih? Dari sudut misalkan nih, lagu-lagunya menginspirasi mereka itu jenius dalam menciptakan lagu, aransemen lagu, atau misalkan dalam berbahasa Inggris, dan mereka tuh pintar-pintar. Yang lebih positifnya aja yang bisa kamu bawa untuk ke Korea. Nah, terus profesornya ngasih feedback, apakah ada yang ingin kamu tanyakan? Dan lalu perempuan ini bilang kalau dia itu sebelumnya mencari research
yang dikembangkan oleh jurusannya itu di KAIS, dan dia nemuin salah satu research yang dia tertarik gitu sama research ini oleh profesor ini gitu. Dan ternyata di antara 3 profesor yang bertanya ada 1 profesor yang pasif banget. Jadi dia tuh cuma kayak ngeliat, gak nanya-nanya gitu. Dan ternyata research yang dikembangkan oleh profesor itu adalah profesor yang pasif itu gitu. Nah, profesor yang pasif itu langsung kayak tersenyum gitu. Wah, ada yang suka sama research-nya kan? Akhirnya profesor ini menjelaskan, oh riset saya seperti ini, apakah kamu misalkan tertarik dengan riset saya? Apakah kalau kamu keterima itu mau bergabung dengan riset saya? Ya udah jelas kan, pasti perempuan ini bilang, ya pasti saya bakal bergabung dengan research profesor karena saya menyukai researchnya di bagian ini. Beruntung banget sih. Nah, terus pertanyaan kedua yang diajukan oleh perempuan ini adalah, what kind of things do you see in applicants to be accepted in GKA's program? Menurut profesor, itu kandidat yang seperti apa sih yang pantas untuk diterima oleh program GKS? Nah, salah satu profesor yang menjawab, yang pertama adalah, we want hardworking candidates. Kami ingin kandidat yang pekerja keras. Yang pekerja keras itu ya mungkin di bagian research kayak gitu, mereka bisa bekerja di semaksimal mungkin. Yang kedua, we want outgoing student who can adapt to our environment. I see that you always smile throughout the interview and I really appreciate that. Jadi, kata profesor adalah kami ingin mahasiswa atau pelajar yang outgoing, itu yang mudah bergaul, yang bisa beradaptasi dengan lingkungan kami. Saya lihat kamu itu selalu tersenyum di setiap pertanyaan, maksudnya itu sepanjang interview, dan saya sangat mengapresiasi senyuman tersebut. Ini salah satu yang penting adalah selalu tersenyum. Ketika aku waktu kemarin interview pun aku selalu tersenyum. Jadi senyuman itu senyumannya ikhlas ya guys. Senyum itu bisa membuat mereka percaya bahwa kamu itu adalah orang yang mudah bergaul, yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang ketiga adalah, we want candidate who has connection to Korea and who is interested to learn about Korean culture. Jadi kami ingin kandidat yang mempunyai koneksi ke Korea, untuk Korea, dan mereka yang tertarik dalam belajar bahasa Korea dan budaya Korea. Nah, di sini itu connection to Korea maksudnya adalah future plan yang kalian bikin di form itu berhubungan dengan Korea walaupun kalian sudah lulus. Dan dengan mengisi form atau study plan atau personal statement ya, itu kalian bisa tulis bahwa kalian tertarik dengan belajar budaya Korea, dengan bahasa Korea. Jadi ada feedback balik ke Koreanya. Walaupun kalian seandainya nanti suatu saat pulang ke Indonesia atau ke negara masing-masing. Menurut aku itu, walaupun aku gagal ya dalam sesi wawancara, tapi adalah pengalaman yang berharga. Aku bisa belajar di sini bahwa kegagalan itu bukanlah sebuah hal yang sangat merugikan. Memang pahit ya di awal, tapi aku di sini bisa pastikan bahwa ya benar kalau misalnya kita bisa belajar hal yang baru, kita bisa sharing kayak gini kan. Ini kalau aku nggak bisa masuk ke interview, aku nggak bisa sharing ke kalian apa aja sih pertanyaan yang ditanyakan oleh profesor, dan ya gitulah. Yang jelas setelah seminggu aku dapat email jam 8 pagi bahwa aku nggak diterima. Jadi dari 144 kandidat yang masuk ke universitas, cuma 25 yang diserahkan ke NIID-nya, dan aku termasuk orang-orang yang tersisih. Tapi alhamdulillahnya komite penyeleksinya itu baik sekali. Nanti aku bakal sharing
dari mulai aku awal ya ngontak profesornya gimana, terus juga nyiapin dokumennya, dan akhirnya ada kesalahan dalam dokumen aku, dan bagaimana caranya form kita itu dinotis gitu loh sama si komite penyeleksinya, kayak hubungan relationship yang baik gitu sama komite penyeleksinya. Nah, sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka bisa like, subscribe, dan terus dukung channel Soul buat dapetin informasi-informasi terbaru. Jadi aku usahain kalau aku punya informasi terbaru tentang GKA atau GKS ini, dan seandainya bisa membantu kalian, insya Allah aku bakal bikin video. Dan maaf ya, video ini agak lama karena aku baru sembuh dari flu berat, sampai akhirnya kena kayak radang sinusitis gitu dan sakit di bagian sini sama sini, itu tiap hari aku sakit banget, dan baru sekarang bisa bikin video. Jadi maaf banget buat orang-orang yang udah nunggu kemana sih, aku pengen tahu pertanyaannya gimana. Udah dijawab semuanya, dan udah ditambahin dari kandidat-kandidat lainnya yang udah pernah di interview. Annyeong.